Hai semua, apa kabar kalian? Kembali lagi belajar dengan Bu Okta, ekonomi mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan dan menghitung permintaan, penawaran, serta harga keseimbangan. Nah, kira-kira di sini udah pada tahu belum definisi permintaan atau demand? Ya, permintaan atau demand merupakan keseluruhan jumlah barang atau jasa yang tersedia diminta pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Adapun hukum permintaan berbunyi, semakin tinggi harga, maka tingkat permintaan semakin menurun. Rumus mencari fungsinya, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Oke, mari kita simak contoh soal berikut ini. Ketika harga barang Rp60 per unitnya, maka jumlah permintaan sebanyak 20 unit. Ketika harga barang Rp40 per unitnya, jumlah permintaannya 30 unit. Maka persamaan fungsi permintaannya adalah, kita tulis dulu diketahuinya. Diketahui P1 sama dengan Rp60, P2 Rp40, Q1 20 unit, Q2 30 unit. Maka kita tulis ditanyanya persamaan fungsi permintaannya. Kemudian penyelesaiannya sesuai rumus tadi, P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 60 per 40 min 60 sama dengan Q min 20 per 30 min 20. P min 60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10. Kemudian kita kali silang, agar mudah diingat maka kita pakai istilah balurung nyebrang kali alam rung. Balurung bawah luar kurung, alam rung atas dalam kurung. Jadi P min 60 per min 20 sama dengan Q min 20 per 10. Min 20 itu bawah luar kurung, berarti min 20 berada di bawah luar kurung. Kemudian nyebrang kali, berarti di seberang kemudian dikali, yaitu Q min 20 itu alam rung atas dalam kurung, berarti yang atas di dalam kurung, sama dengan 10 dikali P min 60. 10-nya itu balurung bawah luar kurung, kemudian nyebrang kali. Di seberang kemudian dikali, yaitu atasnya alam rung atas dalam kurung 10 dikali P min 60. Kemudian yang di luar kurung dikali yang depannya dulu, baru yang di luar kurung dikali yang belakangnya. Jadi min 20 dikali Q yaitu min 20 Q, min 20 dikali min 20 plus 400 sama dengan 10 dikali P, 10P, 10 dikali min 60 min 600. Kemudian dikelompokkan yang sama-sama bentuk variabel dan yang satuan. Jadi yang sama-sama bentuk variabel di sebelah kiri, yang satuan di sebelah kanan. Min 20Q karena 10P itu pindah ruas, jadi min 10P sama dengan min 600 karena 400 pindah ruas, jadi min 400. Kemudian min 20Q min 10P sama dengan min 600 min 400 yaitu min 1000. Maka dikecilin dibagi 10 menjadi min 2Q min P sama dengan min 100. Karena permintaan selalu mutlak, maka nilainya selalu positif. Maka menjadi 2Q plus P sama dengan 100. Atau jika pilihan jawaban diminta P, maka P sama dengan min 2Q plus 100 atau P sama dengan 100 min 2Q. Atau jika pilihan jawaban diminta Q, maka 2Q sama dengan min P plus 100 atau 2Q sama dengan 100 min P. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada harga barang itu sendiri. Selain itu ada barang lain yang terkait, tingkat pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, serta prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Selanjutnya kita akan belajar mengenai penawaran. Apa sih penawaran atau supply itu? Penawaran atau supply merupakan jumlah barang yang mampu dan tersedia untuk dijual oleh produsen. Adapun hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga maka tingkat penawaran semakin tinggi. Adapun rumus mencari fungsi penawaran yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh soal berikut ini. Ketika harga barang Rp100, barang yang ditawarkan sebesar 50 unit. Ketika harga barang Rp75, barang yang ditawarkan sebesar 40 unit. Maka fungsi penawarannya adalah, tulis dulu diketahuinya.
Diketahui P1 sama dengan Rp100, P2 Rp75, Q1 50 unit, Q2 40 unit. Kemudian tulis ditanyanya. Ditanya persamaan fungsi penawarannya. Kemudian tulis penyelesaiannya sesuai dengan rumus tadi, yaitu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. P min 100 per 75 min 100 sama dengan Q min 50 per 40 min 50. P min 100 per min 25 sama dengan Q min 50 per min 10. Kemudian dikali silang, yaitu dengan istilah balarung nyebrang kali alamrung. Kemudian kita lihat dulu nih, balarungnya bawah luar kurung itu ada min 25. Kemudian nyebrang kali, di seberang dikali ada atasnya, atas dalam kurung yaitu Q min 50 sama dengan balarungnya bawah luar kurung yaitu ada min 10 dikali nyebrang kali itu ada atasnya, ada atas dalam kurung itu ada P min 100. Kemudian yang di luar kurung dikali yang di depannya, baru yang di luar kurung dikali yang belakangnya, yaitu min 25 dikali Q, yaitu min 25 Q. Min 25 kali min 50 yaitu plus 1250. Jadi min 25 Q plus 1250. Sama dengan yang di luar kurung dikali yang depannya, yaitu min 10 dikali P, yaitu min 10P. Kemudian yang di luar kurung dikali yang belakangnya, yaitu min 10 dikali min 100, yaitu plus 1000. Jadi min 10P plus 1000. Kemudian yang sama-sama bentuk variabel dikelompokkan di sebelah kiri dan yang sama-sama bentuk satuan dikelompokkan di sebelah min 10P. Karena berada di ruas kanan maka harus dipindahkan ke ruas kiri, hasilnya yaitu menjadi positif. Jadi min 25Q ditambah 10P. Kemudian 1250 karena berada di ruas kiri maka dia harus pindah ke ruas kanan menjadi negatif. 1000 dikurang 1250. Maka min 25Q ditambah 10P sama dengan min 250. Kemudian dikecilin dibagi 5 yaitu menjadi min 5Q plus 2P sama dengan min 50. Atau jika jawabannya diminta P adalah 2P sama dengan min 50 plus 5Q. Min 5Q-nya pindah ruas ke kanan atau 2P sama dengan 5Q min 50. Atau jika jawabannya diminta Q adalah min 5Q sama dengan min 2P min 50. Karena penawaran selalu mutlak maka positif 5Q sama dengan 2P plus 50. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu ada harga barang, jumlah penjual atau produsen, bencana alam, harga barang pengganti, biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan, serta kebijakan pemerintah dan situasi politik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai harga keseimbangan. Apa sih harga keseimbangan itu? Harga keseimbangan merupakan suatu harga yang disepakati atas adanya interaksi antara penjual yang melakukan penawaran dan pembeli yang melakukan permintaan. Adapun rumus keseimbangan yaitu QD sama dengan QS. QD itu permintaan, QS itu penawaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 75 min P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P min 105. Maka harga keseimbangan dan titik keseimbangannya adalah ditulis dulu. Diketahui QD sama dengan 75 min P, QS sama dengan 8P min 105. Ditanya harga keseimbangan dan titik keseimbangan. Masukkan rumus QD sama dengan QS. 75 min P sama dengan 8P min 105. Kemudian dikelompokkan yang sama-sama bentuk variabel di sebelah kiri, yang sama-sama bentuk satuan di sebelah kanan. Karena 8P ada di ruas kanan, maka dia harus pindah ke ruas kiri menjadi negatif, jadi min P min 8P. Kemudian karena 75 ada di ruas kiri, maka harus dipindah ke ruas kanan menjadi negatif, jadi min 105 min 75. Maka min 9P sama dengan min 180, P sama dengan 20. Karena P-nya sudah diketahui yaitu 20, maka kita cari Q-nya. Bisa dimasukkan ke persamaan permintaan atau penawaran atau bisa keduanya. QD sama dengan 75 min P, tadi P-nya kan 20, jadi QD sama dengan 75 min 20 yaitu QD sama dengan 5. Atau kalau mau dimasukkan ke persamaan penawaran juga bisa, QS sama dengan 8P min 105, maka QS sama dengan 8 dikali P-nya tadi 20, min 105 jadi QS sama dengan 55. Nah, diperolehkan Q-nya sama-sama 55. Maka titik keseimbangannya berada pada P sama dengan 20 dan Q sama dengan 55 atau P, Q sama dengan 20,55.
Nah, sekian video pembelajaran mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Sangat mudah sekali, bukan? Ekonomi mudah dan menyenangkan. Semangat ekonomi! Bisa, bisa, bisa!